menyadari nafas. Sehingga saya itu sangat menganjurkan ya Kak Ami ya, teman-teman itu sering-seringlah menyadari nafas. Sesering apa? Kurang lebih itu jauh lebih enak. Tetapi kalau teman-teman rasanya tidak nyaman dengan suatu lafadz dzikir, mulai dari maknanya. Nah, jangan dipaksakan ke kata-katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Selamat datang di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Oke, untuk hari ini kita akan membahas buku panduan praktis zikir nafas nih ya, Bah. Iya. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, ini ada info event dari nanti bulan Ramadan, ada event 21 hari zikir nafas puasa. Dan untuk event lanjutnya, infonya nanti kita akan sampaikan di akhir sesi mawon ya, Bah. Iya. Langsung aja kita ke pembahasannya. Ya, baik. Kita sampai di halaman 22 ya, Kak Ami ya. Kemarin sudah saya bahas mengapa nafas itu sebagai wadah zikir dan mengapa begitu istimewa ya. Kenapa begitu istimewanya lalu disebut sebagai wadahnya zikir. Kemarin sudah saya jelaskan karena nafas itu pengingat konstan dan universal ya. Konstan itu maksudnya ya terus. Nafas tidak pernah berhenti kan. Selalu ada ininya, dinamikanya. Ya kayak ombak di laut gitu Kak ya. Ombak di laut itu selalu ada ya. Bedanya ya kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut. Kadang-kadang begitu pasangnya disebut tsunami. Nah, nafas itu sebenarnya sama, selalu ada sehingga disebut sebagai pengingat konstan. Bahkan saat pikiran kita tidur atau sibuk ya tetap ada terus. Nafas itu selalu ada. Nah, ini yang membuat mengapa nafas itu layak kita jadikan sebagai wasilah ya, wasilah berzikir. Maka rata-rata kalau di tasawuf Indonesia sebelum masuk ke ruang zikir, ke dimensi zikir, nyadari nafas dulu. Menyadari nafas. Sehingga saya itu sangat menganjurkan ya Kak Ami ya, teman-teman itu sering-seringlah menyadari nafas. Sesering apa? Kurang lebih itu sekitar 20% dari kehidupan kita di sehari 24 jam. 20%-nya berapa? Dari 24 jam. Kok 2,5%? 2,5%. Kayak zakat lah. Nah, 2,5% dari 24 jam itu berapa? Coba dihitung ya. Nah, sementara dihitung nanti, saya berharap 2,5% dari waktu kita itu ada menyadari nafasnya Kak. Itu nanti sangat berguna karena seperti saya sampaikan di podcast kemarin dengan Kak Ami ya Kak ya. Ketika disadari nafas otomatis baik. Ya, otomatis lebih baik gitu. Semua itu kalau disadari otomatis baik. Itu tafsir makna dari ucapan Jalaluddin Rumi kami. Semua tunduk di dalam singgasana cinta. Jadi menyadari itu salah satu pintu gerbang mencintai. Ya, sudah dihitung berapa Kak? Kalau saya itu 5 menit ya. 5 menit per jam Kak. Iya. Ini 0,6. 0,6. Iya, 0,6 jam ya. Iya. Ya, kali 60 berapa itu berarti? 0,6 kali 60. 36 menit. 36? Iya. 36 menit saja masa? Ya segitu ya? Oh iya, saya kira segitu. 36 dibagi 24. Ya kurang lebih 1 menit lah ya. Iya, 1,5 menit. Nah, berarti per jam itu saya hitung karena kan tidur ya. Kan nanti tidur malam itu. Jadi kita berharap, kalau terutama pas begini nih, pas jam-jam sibuk, kalau pas sibuk kita bisa lama. Kalau pas jam-jam sibuk itu kurang lebih 5 menit ya. Jadi 1 jam itu ada waktu 5 menit kita jeda. Ada jeda karena penyakit modern sekarang itu disebabkan oleh tanpa jeda. Betul-betul tanpa jeda Kak. Saya itu merasakan betul ya. Dulu itu namanya orang kuliah. Ya kalau sudah selesai dari kampus pulang ya sudah pulang. Tugas ya dikerjakan gitu. Ada jeda. Kalau sekarang itu enggak, malam-malam pun ada WA. Iya. Tugas dari dosen kadang-kadang ya di WA malam juga. Dituntut cepat gitu. Disuruh cepat, disuruh disuruh standby 24 jam bahkan ya, karena tugas bisa saya lihat kalau anak saya itu upload tugas ya malam. Artinya sekolah itu kayaknya ya sampai
Kalau kuliah ya sampai jam 3 tok. Tapi kayaknya enggak. Termasuk orang kerja sekarang. Dulu orang kerja di kantor kayak bapak misalnya. Karena saya nggak pernah di kantor. Ya, kalau bapak dulu kerja di kantor, pulang sampai rumah kan jam 3. Habis itu ya enggak. Nah sekarang kalau saya lihat mas-mas saya, mbak-mbak saya yang punya kantor itu, yang pegawai negeri itu, lah malam-malam di WA sama atasan, besok begini, besok begini. Jadi nggak ada jeda memang. Ya, sekarang itu hidup memang tampak mudah, tetapi jedanya yang malah nggak ada. Sehingga sekarang itu orang dituntut cepat, dan ketika cepat maka akan berakibat saraf simpatisnya pasti akan lebih dominan. Sehingga orang zaman sekarang itu saraf ketegangannya akan dominan. Nah, dan saraf ketegangan itu biasanya nanti ditunjukkan di ketegangan di kulit kan. Di wajah, di kulit itu orang sering tegang. Sehingga tadi malam kayak webinar ya, cara kita membedakan saya ini sedang mikir atau zikir, itu sadari ketegangan di kulit. Maksudnya kulit sini, disadari ketegangan. Jadi kalau teman-teman zikir kok di sininya tegang, ya berarti itu mikir. Biasanya di desa sama rahang kan? Ya, sama ini, yang paling banyak itu di sini rahang. Coba rasakan ya. Rasakan kalau pas teman-teman ini zikir misalnya, la ilaha illallah. Pas menghayati itu harusnya menghayat, mengkolbu ya. Nah, tapi ternyata nanti malah dia mikir. Nah, malah tegang di sini. Nah, itu berarti belum menghayati. Ketegangan itu simbol penolakan enggak? Jadi pemaksaan gitu loh. Dan itu memang sifat ego. Ya, dia memaksa untuk begitu gitu. Memaksa untuk zikir, padahal zikir itu enggak pernah bisa dipaksa. Seperti menerima itu loh, Kak. Menerima itu enggak pernah bisa dipaksa. Nah itu ya, jadi itu adalah pengingat konstan. Terus cuma kita sering nggak sadar. Tapi kalau yang mau begitu 36 menit sehari, itu sudah luar biasa. Yang 2,5% dari 24 jam. Itu kalau sudah mau begitu, itu luar biasa. Misalnya kalau 36 menit itu dibuat pagi 15 menit, malam 15 menit, kan kira-kira sudah 30 menit. Nah, itu sudah bagus. Atau sebenarnya yang lebih, kalau bagi saya ya, bagi saya itu yang lebih terasa efeknya lebih lebih nyata itu kalau jam. Jadi misalnya pas kerja gitu loh, Kak, terutama pas kerja ya. Oh, pas sibuk ada jedanya ya. Nah, misalnya kami nih kan pas jeda, pas jaga pas di klinik ya. Nah, kalau pas ada jeda ya dia cuma merem aja, sadari nafas dok. Hanya sadari saja. Kalau bisa lah masuk lebih dalam tentu lebih baik ya, Kak ya. Tetapi minimal tuh menyadari, dan menyadari itu saja ini gak ada alasan nggak bisa, Kak. Iya, waktu itu saya pernah ketika tubuhnya nggak nyaman sambil aku pressure atau sambil disadari nafas, ternyata lebih enak. Lebih enak, itu otomatis enak. Itu. Cuma kadang-kadang kita sering tidak menyadari gitu. Makanya itu saya sudah pernah ya, saya pernah. Makanya di kan ada gini. Sehingga saat saya buka HP itu saya langsung ingat sadari nafas. Mungkin hanya 10 detik tapi saya sadari. 10 detik itu kira-kira kan 1 kali pernafasan lambat ya. Lalu saya sadari gitu. Itu sudah sangat membantu ya. Makanya nggak harus kayak gitu tuh. Lebih baik begini, Kak. Daripada teman-teman melakukan zikir nafas sehari langsung 3 jam, besok tidak. Jadi kayak dirapel gitu loh. Dirapel 3, kalau gitu saya rapel aja 36 menit seminggu kan, 36 kali 7 kan berarti 3 jam kurang lebih ya, Kak ya. Langsung 3 jam. 201 ya kurang lebih 4 jam lah. Langsung 4 jam gimana saya? Nggak bisa. Wong kayak gitu itu nggak bisa dirapel, Kak. Yang dibutuhkan itu kedisiplinan. Yang nanti mengubah neuroplastisitas namanya. Neuroplastisitas. Perubahan saraf itu karena ketelatenan. Ya, repetisinya. Bukan karena ininya, lamanya. Lama, sekarang 3 jam, terus sebulan nggak pernah. Nggak udah, itu 5 menit itu aja. Ya, kalau lebih dalam lagi seperti yang kemarin mengikuti webinar zikir la ilaha illallah, ya tarik nafas la ilaha, hembuskan illallah, tarik nafas la ilaha, hembuskan illallah. Apalagi kalau pas ada distraksi ya. Misalnya tiba-tiba kami ada orang jengkelin menurut ego. Menurut ego kan jengkelin. Lalu ada perasaan apa, Kak? Biasanya jengkel ya. Jengkel. Nah, coba sekarang saya nanya ke Kak Ami, kalau Kak Ami jengkel, hakikatnya yang bisa menyembuhkan jengkelnya Kak Ami siapa? Diri sendiri. Ya, diri sendiri. Untuk ke Allah kan gitu ya. Nah, yang bisa menyembuhkan kejengkelan itu kan Allah melalui diri sendiri kan gitu ya. Makanya hakikatnya sebenarnya Allah yang bisa mengobati jengkel kita.
Nah, terus pas gitu langsung aja tarik nafas itu kan. Sekali waktu tarik nafas, ya Allah, tidak ada yang bisa mengobati jengkel hamba ini. Lalu hembuskan nafas kecuali Engkau ya Allah gitu. Dan kalau bisa hembusannya lebih panjang. Ya, hembusannya lebih panjang daripada narik nafasnya. Itu nanti akan sangat membantu saraf parasimpatis ya. Jadi nanti teman-teman jauh lebih tenang gitu. Jadi saat terdistraksi begitu. Cuma sayangnya itu kebanyakan orang ya ketika ada problem sama semacam itu nggak mau. Nggak mau karena egonya. Memang saya memang pengen marah gitu. Nah, cara terbaiknya adalah walaupun teman-teman pengen marah, kan hatinya tetap pengen marah sebenarnya. Karena misalnya melihat sesuatu yang menurut dia memang harus dimarahin, ya itu baik. Baik menurut logika ya. Contoh lagi nih, saya lihat anak saya salah misalnya, dan salahnya misalnya melanggar syariat itu. Nah, saya kan marah nggak? Otomatis marah ya. Dan saya nggak mungkin dinasehati jangan marah. Iya kan, nggak mungkin nasihati karena bagi saya memang harus marah gitu. Ya kan, mungkin jangan marah, itu nanti kan bertentangan. Nah, memang ketika marah datang itu teori yang baik ya. Itu memang nggak usah ditolak. Ya cuma tarik nafas saja gini. Ya nanti tarik nafasnya, ya tarik nafas. Ya Allah, tidak ada yang bisa menjaga kemarahan hamba ini. Nah, hembuskan nafas kecuali Engkau ya Allah. Nah, kalau ternyata teman-teman pengen nggak marah, ya tarik nafas. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghentikan kemarahan saya. Hembuskan nafas kecuali Allah gitu. Nah, tergantung, makanya afirmasinya itu tergantung kepada apa namanya, ego kita. Maksudnya egonya kan pengen marah apa enggak gitu kan. Nah, oh memang harus dimarahin, berarti kan marah, tapi kan marah itu harus dijaga, nggak boleh berlebihan kan. Nah, tarik nafas, ya Allah, tidak ada yang bisa menjaga kemarahan hamba ini. Hembuskan nafas kecuali Engkau ya Allah. Nah, kalau pakai la ilaha illa anta itu gitu. Wah, nanti itu dzikir nafi isbat sebenarnya ya. Ini semalam belum saya sampaikan. Sebenarnya dzikir nafi isbat itu ya 3 level itu. Bisa pakai la ilaha illa huwa, bisa pakai la ilaha illa anta, bisa pakai la ilaha illa ana juga Kak. Jadi saya bisa begini. Tarik nafas, tidak ada yang bisa mengobati kemarahan hamba ini. Hembuskan nafas kecuali Dia, kecuali Allah. Nah, kecuali Dia ya, bukan anta. Nah, tapi saya paling seneng, dan mungkin kebanyakan orang akan lebih seneng pakai la ilaha illa anta. Karena kan egonya muncul. Tarik nafas, tidak ada yang bisa mengobati kemarahan saya. Hembuskan nafas kecuali Engkau ya Allah. Ya, lebih terasa Kak ya. Nah, lebih terasa. Nah, kalau la ilaha illa ana susah. Ya, karena menurut ego susah ya. Maksudnya gini, tidak ada yang bisa mengobati kemarahan saya kecuali saya Allah lah. Kan resiko itu. Itu beresiko. Tapi memang bisa. Boleh kan. Jadi memang berpotensi, dan itu paling luar biasa sebenarnya. Paling luar biasa, tetapi jebakannya besar. Ya, dan saya nggak anjurkan, paling luar biasa Kak, potensinya paling besar. Karena itu sebenarnya masuk ke dunia hakikat terdalam. La ilaha illa ana itu kan sebenarnya kan zikir di hakikat yang paling dalam kan. Itu la ilaha illa ana, tetapi resikonya juga besar Kak. Nah, apalagi saat sedang marah itu egonya sedang kuat-kuatnya. Jadi kalau dia bilang aku, jangan-jangan yang disebut aku adalah Mustamir. Jangan-jangan disebut aku adalah fulan. Nah, itu nanti terjerembab dan mengotori tauhid itu. Bukan aku yang ilahi. Ya, bukan aku yang ilahi ya. Nah, tapi kan saat marah agak susah. Ya sudah, pakai huwa atau pakai anta aja. Tidak ada yang bisa mengobati kemarahan hamba kecuali Dia. Kecuali Dia. Nah, Dia itu Allah lah. Atau kalau lebih terasa ya, tidak ada yang bisa mengobati kemarahan hamba kecuali Engkau ya Allah. Nah, itu ya nanti pilih yang mana Ustaz, ya pilih sampean sing nyaman sing ndi. Kalau la ilaha illa huwa kurang kuat ya la ilaha illa anta. Kalau la ilaha illa ana misalnya terasa nyaman ya pakai itu. Ya, walaupun jarang. kalau belum apa ya? Biasa melakukan zikir hakikatnya la ilaha illa ana akan sangat susah Kak itu. Ya, jadi ya nggak usah dipaksa. Jadi ndonga zikir itu jangan dipaksa Kak. Misalnya gini, orang itu kadang-kadang misalnya tadi malam ada pertanyaan, ada orang itu nyaman kalau dia tertimpa sesuatu yang menurut ego buruk, misalnya dia zikirnya alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, memang ada di situ, itu ada tuntunannya. Mungkin hadis ya, saya lupa, tapi ada bahwa ketika ada orang kesusahan, dia tetap alhamdulillah terus nyebutnya alhamdulillah ala kulli hal.
Tetapi coba, karena ada pilihan lain sebenarnya. Pilihan zikir kan ada astagfirullahaladzim kan dia ketika ditimpa sesuatu yang nggak enak. Atau ada pilihan lain juga, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang mana itu kan pilihan, itu kan menu kan. Kayak menu lah, milih yang mana yang paling nyaman dan jangan dipaksakan loh. Kami maksa saya, harusnya nganu pakainya alhamdulillah ala kulli hal. Ya, saya ketika bilang begitu saya ternyata menolak, hati saya itu. Ego saya ternyata menolak, dan ketika menolak dipaksakan, nanti terjadi pertempuran. Jadi nggak usah berfokus pada lafaznya. Nggak usah terfokus pada lafal. Pengen dikira apa wis. Nah, itu nanti muncul lah. Yang penting itu nanti dihayati. Jadi kalau ternyata yang ingin muncul itu adalah la ilaha illallah, ya la ilaha illallah. Yang pengen muncul astagfirullah, ya astagfirullah. Yang pengen muncul subhanallah, ya subhanallah gitu. Jangan dipaksakan. Nah, jadi yang boleh dipaksa itu kalau syariat ya. Nah, itu boleh dipaksa ya. Syariat itu artinya gini, sholat ya nanti ucapannya tergantung saya, nggak boleh kalau itu namanya ibadah mahdhoh. Ibadah mahdhoh itu ibadah wis ngono kuwi formalitas gitu. Seperti kita kalau sebenarnya kita mau ketemu Pak Presiden, hakikatnya bisa bertemu tanpa harus ini kan, tanpa harus pakai protokoler kan. Tetapi kalau sudah di dunia formal, ya mau nggak mau pakai protokoler. Kalau pertemuannya adalah formal kan gitu, ya tetap harus ke sana, harus daftar, harus ini. Nah, tetapi bisa saja orang yang sangat dicintai oleh Pak Presiden, yang sangat dekat, nggak harus pakai protokoler. Iya. Tetapi itu bukan kehendak kita. Loh, itu loh, bukan kehendak ego. Makanya ketika sholat ya sudah pakai protokoler aja ya, itu dipaksa. Maksudnya pakai bismillah itu kan rukun sholat. Pakai apa namanya Al-Fatihah rukun sholat. Tahiyat akhir itu rukun sholat. Ya harus maulah salam rukun sholat, nggak boleh ngarang. Nggak boleh itu nggak kata lain lah. Kata Pak Mustamir jangan dipaksakan. Bukan. Misalnya azan. Azan mau ganti pakai bahasa Jawa misalnya. Ya kan enggak, itu mahdhoh soalnya. Itu hukum formal lah gitu. Jadi syariat itu maksudnya formal, ya udah pakai itu aja. Nah, tapi kalau di dalam dunia non formal kayak zikir non formal ini kan yang kita ajarkan kan zikir, memaknai zikirnya. Ya sudah pakai, nggak usah dipaksakan gitu. Untuk membahas tentang lafaz tadi ya, Mbak. Kan ada yang bilang kalau zikir paling bagus itu la ilaha illallah. Cuma mungkin di beberapa orang, contohnya saya ketika baca la ilaha illallah itu kurang nyaman karena yang terbayang malah kayak orang angkat keranda dan lain-lain. Nah, itu kalau ingin diubah itu boleh atau ya senyamannya aja. Sekarang kita nganu dulu ya, geser dulu. Jadi memang betul afdhalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Benar bahwa zikir itu yang paling baik la ilaha illallah. Lalu la ilaha illallah rojone zikir gitu loh kan. Nah, tetapi dia itu sebenarnya kalau kami ini saya bicara hakikat ya. Ketika kami bilang alhamdulillah itu la ilaha illallah juga. La ilaha illallah juga sebenarnya. La ilaha illallah itu alhamdulillah itu maknanya kan segala puji hanya milik Allah. Kan la ilaha illallah juga. Iya, benar. Subhanallah yang maha suci, Allah maha suci, itu la ilaha illallah juga. Jadi semua zikir sebenarnya la ilaha illallah gitu loh. Nah, cuma itu tadi orang itu karena memori kita ya termasuk saya Kak, dulu ya. Karena la ilaha illallah saya tuh masih mengingat dulu karena mbah bapaknya ibu itu meninggal waktu saya kecil banget. Saya nggak tahu itu kayaknya belum sekolah itu. Jadi itu karena sedo di rumah sakit kan dibawa pulang pakai ambulan. Nah, terus saya masih ingat peristiwanya. Terus dari ambulan dibawa terus macam-macam terus kan banyak orang nangis karena agak muda memang meninggalnya mbah itu. Terus dibawa saya masih ingat peristiwanya kalau dibawa ke makam itu kan semua la ilaha illallah, dan bagi saya itu nggak enak la ilaha illallahnya gitu. Nah, lafadznya nggak enak tapi maknanya tetap enak Kak. Iya, maknanya enak. Jadi lalu harus bagaimana Ustaz? Makanya nggak usah fokusnya ke lafadz. Coba sekarang dimaknani aja la ilaha illallahnya Kak. Nah, jadi kami sekarang kan misalnya tadi kalau la ilaha illallah malah ingat keranda mayat kan. Karena kan yang ditulis la ilaha illallah kan sing ijo kuwi. Kaine kuwi ditulis la ilaha illallah kan. Sehingga banyak orang itu zikir la ilaha illallah tuh malah terjadi ketidaknyamanan begitu. Nah, bagaimana Ustadz? Ya, kalau secara verbal rasanya tidak nyaman, ya dimaknani saja. Iya, kalau maknanya. Nah, makanya terus kalau di tasawuf Indonesia, masalah kami apa? Misalnya masalah kami adalah masalah hubungan dengan
temen sedang nggak akur misalnya, ya waktu tarik nafas tidak ada yang bisa menghubungkan hati. Oh iya. Hembuskan nafas kecuali Engkau ya Allah. Itu kan la ilaha illallah kan. Nah, maksud saya begitu. Kalau lafadznya bisa nggak usah dipaksakan, tapi kalau makna semua indah kan. Iya memang. Kalau di dalam lafadz, kalau orang berzikir di lafadznya saja akan menimbulkan rasa-rasa tidak nyaman. Bisa jadi ya, bisa jadi teman-teman nggak nyaman. Misalnya Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu kata-katanya bisa nggak nyaman karena kata-kata terikat dengan memori. Benar. Nah, ketika orang mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, ingatnya orang mati malah. Iya, kayak kehilangan gitu. Malah kaget kan? Sopo mati? Malah gitu. Coba kalau secara makna, ya Allah, hamba ini milik Engkau. Lalu hamba pasti akan kembali kepadamu ya Allah. Loh, kan enak kan? Iya, indah nah, gitu. Jadinya indah. Jadi kalau lafaz jangan dipaksakan kan? Tapi gini kan, ketika orang sudah sangat menghayati menghayati makna, lafaz jadi ikut indah. Makanya, ya jadi kalau kami tadi nanya gimana caranya agar zikir lafaz itu jadi enak. Kalau kita awali dari makna, dari maknanya dulu. Nah, ya enak kalau dia sudah enak duluan nggak? Misalnya kebanyakan enak duluan sholawat ya. Misalnya sholawat itu kan sudah enak duluan, sudah banyak seneng gitu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, kan sudah enak dulu itu. Apalagi kalau dimaknani jauh lebih enak. Tetapi kalau teman-teman rasanya tidak nyaman dengan suatu lafadz dzikir, mulai dari maknanya. Nah, jangan dipaksakan ke kata-katanya. Nah, mulai dari maknanya. Dan itu sebenarnya yang kita lakukan di Tasawuf Indonesia, yaitu memaknai zikir-zikir. Sudah berapa menit kan? 21. Nah, ya jadi gitu ya. Jadi saya kira teman-teman sangat tadi sudah saya sampaikan bahwa nafas adalah pengingat konstan karena dia terus-menerus, dan tipsnya itu tadi ya Kak ya. Setiap jam kurang lebih 5 menit lakukan itu tadi. Lakukan sadari nafas. Nanti 2,5%-nya itu Kak, itu sudah memperbaiki yang 97,5%. Itu kayak zakat itu loh Kak. Zakat itu kan 2,5%, tetapi sudah mensucikan yang 97,5%. Ya sama, ketika teman-teman menzakati nafas, kan punya nafas, kan nggak disyukuri kan? Syukuri yang 2,5%, karena yang lain kan nggak sadar disyukuri kan Kak ya. Coba sekarang Kak Ami, sejak tadi malam tidur sampai ini tadi kita podcast ini sudah 12 jaman ya Kak ya, misalnya 12 jaman, yang disyukuri berapa urusan nafasnya? Nggak ada kan? Pas mau tidur saja enggak ya, pas tidur sampai ini. Nah kan belum mensyukuri nafas. Nah cukup 2,5%. 2,5% itu tadi kira-kira 5 menit, 4-5 menit per jam. Nanti sehari itu kalau 24 kali 5 kan 120 menit, tapi kan nggak mungkin 24 jam tiap jam kan, ada tidur, ada macam-macam. Jadi kira-kira kalau kita pas sibuk begini, di jam-jam sibuk antara jam 7 sampai jam 4, berapa jam itu? Jam 7 sampai 16, berarti 13 ya? Betul ya? 7 sampai 16, iya. Iya kan, 16 kurangi 7 itu berapa jam itu? 7 sampai ke 16, 8 jam, 9 jam nggak? Iya, 9 jam ya. 9 jam. Kalau tiap jam 5 menit kan 45 menit kan? Iya kan? Kalau 9 jam itu kita tiap 5 menit menyadari nafas kan sudah 45 menit kan? Sudah 36 menit tadi ya, sudah itu tadi sudah 2,5% enggak? Nah, nanti insya Allah itu sudah membersihkan 24 jamnya itu. Nah, itu nanti jadi insya Allah akan akan lebih mudah lapang dada. Jadi orang nafas itu membuat kita lebih mudah lapang dada, kalau nafasnya disadari. Kalau teman-teman menyadari nafas, setiap tarik nafas dada langsung terasa nyaman, ya kan? Nah, kalau menghembuskan nafas langsung kayak lepas bebannya. Nah, itu kan penting sekali. Terutama bagi teman-teman yang itu tadi Kak, yang hidupnya penuh dengan nggak ada jeda gitu loh. Hidupnya nggak ada jeda. Yang konten kreator yang diburu-buru harus segera upload tuh, itu kan kayak nggak ada jeda. Teman-teman di kantor yang bekerja di tempat-tempat dengan targetingnya tinggi banget, kayak nggak ada jedanya. Kadang-kadang ya nyusewu ya, kayak teman-teman yang kerja di perbankan misalnya, kerja itu kan 7 hari ya. Iya. Kan libur 2 hari itu kan hanya kayaknya. Masih ada. Ya, coba tanya itu.
banyak orang kan kerja kayaknya 5 hari, itu hanya kayaknya, ternyata kerjanya 7 hari. Walaupun formalnya tetap nggak masuk kantor maksud saya, tetapi pikirannya itu dibawa ke sana terus. Ini sampai di tidur juga. Ya itu nanti ke bawah gitu terus, sehingga perlu dijakati. Nah, dijakati nafasnya. Ya, saya kira gitu. Kami nanti akan diumumkan ini jadi nanti di bulan Ramadan kita akan ada itu ya Kak ya. Ada event 21 hari zikir nafas puasa. Itu eventnya gratis ya Kak ya. Eventnya gratis. Hanya kalau teman-teman ingin memiliki bukunya, ya ini memiliki bukunya panduan praktis zikir nafas puasa, sudah bukunya sudah ada. Nanti e-book ya, e-booknya ada juga nanti bundling nggak 3 gini. Jadi buku panduan praktis zikir nafas puasa, isinya apa sih? Oh ya Kak, saya mau jelaskan ya. Isinya itu halaman pertama tentang logikanya, mengapa kok 21 hari, mengapa kok dilakukan terutama pas perut kosong, kenapa kok dilakukan pas subuh, pas habis sahur maksudnya, kenapa demikian, lalu nanti ada tabel-tabel riyadhahnya. Nah, jadi nanti hari pertama tekniknya begini, nanti tetap ada, sudah saya buat, nanti kita akan latihan nanti ya, sudah ada, terus ada indikatornya Kak. Misalnya indikator minggu pertama, indikator mentalnya apa, indikator fisiknya apa yang kita harapkan bisa kita capai. 1, nafas terasa ringan dan tidak tertahan di dada. Itu target minggu pertama. 2, diafragma bergerak lentur saat bernafas. Kelihatan lentur gitu, bukan nguk. Kan ada orang berlatihan kan gitu. Lalu 3, rasa lemas saat puasa berkurang drastis. Jadi laparnya masih loh Kak, tapi gak lemes itu. Beda loh ya, lapar sama lemes itu. Karena lemes itu bisa psikologis ya. Ya kan? Iya betul. Nah teman-teman pas banyak masalah ya kenyang tapi lemes. Lalu ada indikator mental. Nah indikator mental di minggu pertama itu apa? Pikiran terasa lebih segar, tidak mudah pening atau emosi saat perut kosong. Karena kelaparan sering menimbulkan emosi ya, bagi orang tertentu ya. Tidur lebih cepat nyenyaknya. Nah, terus nanti ada indikator spiritualnya apa? Merasakan syukur lebih dalam. Teman-teman yang bisa merasakan, biasanya kalau bilang alhamdulillah kok rasanya gini tok ya. Nah, sekarang pas setelah zikir 21 hari zikir nafas puasa kok rasa zikirnya kok lebih dalam. Nah, nanti ada indikator-indikator begitu ya. Nah, itu isinya buku itu ya. Nanti teman-teman yang ingin memiliki nanti bisa, lalu ada buku. Nanti akan ada buku panduan praktis menyelami hakikat sholat. Untuk yang bundling harganya 7. Ya nanti kami yang mengumumkan ya. Jadi ada 3 buku ini nanti. Ya silakan diumumkan lebih rinci Kak. Oh iya. Iya. Sudah disebutkan oleh apa ya tadi, untuk buku-bukunya itu ada yang bukan bersifat wajib. Jadi kalau teman-teman ingin memilikinya bisa membayar dengan harga 50.000 untuk buku yang panduan zikir nafas puasa. Lalu kalau ada paket lagi atau paket bundlingnya itu mendapatkan 3 tadi seperti yang telah disebutkan, itu seharga 75.000. Dan untuk teman-teman yang sudah memiliki buku panduan praktis zikir nafas, itu nanti akan mendapatkan secara gratis buku panduan zikir nafas puasa. Untuk pelayanan pembeliannya akan dimulai tanggal 10 Februari 2026. Itu untuk informasinya hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir sesi. Semoga kita semakin bahagia. Kita tutup untuk sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.